Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet, mahasiswa Magister Sains Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Di video ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Anteseden dan Konsekuensi 3 Tipe Kebencian Merek, Studi pada Konsumen Retail Daring di Indonesia. Pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang. Penelitian mengenai keterhubungan konsumen merek terus berkembang sejak diusulkan oleh Fournier pada tahun 1998. Menurut Albert dan Thomson 2018, ada fokus yang tidak merata pada aspek-aspek tertentu dari keterhubungan konsumen merek, dikarenakan peneliti terlalu fokus pada emosi dan hubungan positif. Vesterin 2019 mengungkapkan bahwa emosi negatif memiliki dampak yang lebih besar pada perilaku. Namun, literatur pemasaran saat ini jarang membahas mengenai keterhubungan negatif konsumen merek. Konsep kebencian merek dinilai sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk menggambarkan emosi negatif pada merek. Kebencian merupakan salah satu emosi negatif manusia yang terkuat, yang dampak dan pengaruhnya selalu hadir pada level kognitif, baik secara sadar maupun tidak sadar. Steinberg 2003 mendefinisikan kebencian secara umum dengan 3 komponen utama, yakni negasi keintiman, gairah dalam kebencian, dan komitmen dalam kebencian. 3 komponen utama kebencian Steinberg kemudian dikembangkan oleh Kucuk 2018 menjadi 3 tipe kebencian merek, yakni cold brand hate, warm brand hate, dan hot brand hate. Brisen dan Atwal 2019 dalam penelitiannya tentang kebencian merek pada kategori merek makanan menyarankan untuk memperluas ruang lingkup kebencian merek sebagai konstruk dan menerapkannya dalam domain penelitian lain, serta lebih jauh memperjelas anteseden dan konsekuensi potensial. Penelitian ini menguji anteseden dan konsekuensi 3 tipe kebencian merek berdasarkan saran dari penelitian sebelumnya, penelitian Heckner, Vesterin, dan Delzen 2017 dan Kucuk 2018 untuk menggunakan konstruk multidimensional berdasarkan literatur psikologi kebencian. Berdasarkan penelitian Heckner, Vesterin, dan Delzen 2017, kebencian merek dipicu oleh 3 faktor penentu, yakni pengalaman negatif masa lalu, ketidaksesuaian simbolis, dan ketidakcocokan ideologis. Heckner, Vesterin, dan Delzen menyarankan penelitian di masa depan harus menentukan apakah tingkat kebencian dipicu secara berbeda oleh faktor penentu dan bagaimana variasi tersebut berdampak pada perilaku. Penelitian ini menggunakan teori agresi kognitif neo-asosiasi yang diperkenalkan oleh Berkowitz 2012 sebagai dasar untuk menjelaskan hubungan variabel anteseden dengan variabel kebencian merek. Yang selanjutnya, kebencian merek akan memunculkan perilaku boikot yang dilakukan oleh konsumen. Penelitian ini mencoba menguji pengaruh tipe kebencian merek sehingga bisa mengetahui tipe kebencian mana yang memiliki pengaruh terkuat terhadap respon spesifik perilaku boikot. Velotsu dan McVey 2020 menyarankan penelitian di masa depan untuk dapat fokus pada keterhubungan negatif konsumen merek dan harus memberikan lebih banyak wawasan dari konteks merek sentris pada merek daring. Merek daring yang berkembang pesat saat ini baik secara global maupun di Indonesia adalah merek retail daring. Di Indonesia, nilai merek Tokopedia menempati urutan ke-10 dengan nilai merek sebesar 2,231 miliar US dollar dan menjadi merek dengan peningkatan nilai merek tertinggi pada tahun 2019 sebesar 487%. Bukalapak menempati urutan ke-33 nilai merek tertinggi di Indonesia dengan peningkatan nilai merek tertinggi kelima pada tahun 2019 sebesar 30%. Data ini dirilis oleh Brandzy pada tahun 2019. Peningkatan nilai merek retail daring di Indonesia memiliki berbagai tantangan. Baru-baru ini muncul beberapa kasus boikot retail daring yang dilakukan oleh konsumen. Di antaranya Bukalapak pada Februari 2019, Shopee pada April 2019,
dan Tokopedia pada November 2019. Banyaknya kasus boikot berkaitan dengan merek yang dilakukan oleh konsumen dapat dikatakan bahwa konsumen retail daring di Indonesia menjadi objek penelitian yang tepat untuk penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, ada kesenjangan baik secara empiris maupun praktis. Kesenjangan secara empiris yang pertama, masih kurangnya penelitian mengenai emosi dan keterhubungan negatif pada konsep keterhubungan konsumen merek. Yang kedua, perlunya pemahaman yang lebih luas dan lebih dalam tentang pengaruh dan implikasi dari fenomena kebencian merek dan bagaimana hubungannya dengan respon sikap berbasis konatif seperti boikot. Penelitian kuantitatif terdahulu berkaitan dengan pengaruh faktor animosity terhadap perilaku boikot belum menggunakan merek sentris. Yang ketiga, perlunya penelitian lebih lanjut berkaitan dengan anteseden dan konsekuensi kebencian merek menggunakan konstruk multidimensional berdasarkan literatur psikologi kebencian. Yang keempat, penelitian terdahulu masih terbatas pengujian pada konsumen pembenci merek dan konsumen yang memiliki pengalaman buruk di masa lalu. Selanjutnya, kesenjangan secara praktis. Kebencian merek merupakan respon afektif negatif konsumen yang ekstrim, yang dapat menjadi sangat signifikan dan merusak bagi perusahaan dalam jangka panjang. Menurut John dan Klein 2003, konsumen banyak melakukan boikot pada merek yang memiliki nilai merek yang tinggi. Banyaknya kasus boikot retail daring di Indonesia menunjukkan bahwa penelitian mengenai kebencian merek pada konsumen retail daring di Indonesia mendesak untuk dilakukan. Terdapat 12 pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yang bisa dilihat di slide berikut. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari slide sebelumnya. Selanjutnya, kontribusi penelitian. Secara teoritis, penelitian ini menambah kajian mengenai emosi dan keterhubungan negatif konsumen merek, sehingga menambah pemahaman terkait konsep keterhubungan konsumen merek. Yang kedua, memberikan penjelasan berkaitan dengan anteseden dan konsekuensi 3 tipe kebencian merek pada konsep keterhubungan konsumen merek. Yang ketiga, menambah pemahaman yang lebih luas dan lebih dalam tentang pengaruh dan implikasi dari fenomena kebencian dalam konteks merek sentris dan bagaimana hubungannya dengan respon sikap berbasis konatif yakni perilaku boikot. Yang keempat, penelitian ini berkontribusi dalam menggeneralisasi pengujian pada konsumen yang membenci merek atau konsumen yang memiliki pengalaman buruk di masa lalu sekaligus menggunakan sudut pandang konsumen secara umum, termasuk non-pembenci merek. Penelitian ini juga memiliki kontribusi praktis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pedoman bagi praktisi pemasaran dan perusahaan, khususnya bagi praktisi pemasaran dan perusahaan retail daring. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah teori segitiga struktur kebencian. Berdasarkan teori segitiga struktur kebencian yang diperkenalkan oleh Steinberg 2003, kebencian secara umum terdiri dari 3 komponen utama, yakni yang pertama negasi keintiman, yaitu sebuah penolakan dan perasaan tidak nyaman sehingga berusaha untuk menjauh. Kedua, gairah dalam kebencian, yaitu kemarahan dan ketakutan yang kuat sebagai respon dari ancaman. Yang ketiga, komitmen dalam kebencian, yaitu devaluasi atau pengurangan melalui penghinaan terhadap kelompok sasaran. Menurut Steinberg, masing-masing dari 3 komponen utama kebencian dihasilkan dari jenis pelanggaran yang berbeda. Teori yang kedua adalah teori agresi kognitif neo-asosiasi. Teori agresi kognitif neo-asosiasi menyatakan bahwa asosiasi negatif dapat berfungsi untuk membangkitkan reaksi agresif. Reaksi awal teori agresi kognitif neo-asosiasi sebagian besar diatur oleh proses asosiatif. Kemudian, adanya kognisi dimungkinkan menjadi lebih penting untuk tahap selanjutnya. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Hasil penelitian Zarantonello 2016, Hegnar, Fesseri, dan Delzen 2017, Hasim dan Kasana 2019, dan Pinarbasi dan Eginkaya 2019
membuktikan bahwa pengalaman negatif masa lalu berpengaruh positif pada kebencian merek. Artinya, ketika kualitas produk dan layanan gagal memenuhi ekspektasi, maka konsumen merasa ingin menjauh, muak, dan sangat marah terhadap merek, produk, dan layanan tersebut. Oleh karena itu, hipotesis 1A, pengalaman negatif masa lalu berpengaruh positif pada cold brand head. Hipotesis 1B, pengalaman negatif masa lalu berpengaruh positif pada warm brand head. Hipotesis 1C, pengalaman negatif masa lalu berpengaruh positif pada hot brand head. Penelitian sebelumnya diantaranya Heckner, Verscherin, dan Nielsen 2017, Zarantonello 2018, Pinar Basi dan Egin Kaya 2019, Dixon dan Atwal 2019 menunjukkan bahwa ketidaksesuaian simbolis berpengaruh positif pada kebencian merek. Islam DKK 2019 menyebutkan bahwa ketidaksesuaian simbolis merupakan anteseden utama yang memiliki pengaruh lebih besar pada kebencian merek. Hal tersebut dapat diartikan bahwa ketika sebuah merek tidak benar-benar mewakili dan tidak sesuai dengan citra diri konsumen, maka konsumen merasa ingin menjauh, muak, dan sangat marah terhadap merek. Oleh karena itu, hipotesis 2A, ketidaksesuaian simbolis berpengaruh positif pada cold brand head. Hipotesis 2B, ketidaksesuaian simbolis berpengaruh positif pada warm brand head. Hipotesis 2C, ketidaksesuaian simbolis berpengaruh positif pada hot brand head. Penelitian Dixon dan Atwal 2019 menyebutkan bahwa kebencian merek dipicu oleh perilaku perusahaan yang dianggap tidak bertanggung jawab. Berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Bryson DKK 2013 yang menyebutkan bahwa persepsi konsumen tentang kinerja sosial perusahaan tidak menjadi sumber kebencian merek yang kuat. Hasil penelitian Heckner, Verscherin, dan Nielsen 2017 menunjukkan bahwa ketidakcocokan ideologis memiliki pengaruh paling kuat pada kebencian merek. Hal tersebut dapat diartikan bahwa ketika perusahaan secara ideologi tidak bertanggung jawab terkait moral, hukum, dan sosial konsumen, maka konsumen merasa ingin menjauh, muak, dan sangat marah terhadap merek. Oleh karena itu, hipotesis 3A, ketidakcocokan ideologis berpengaruh positif pada cold brand head. Hipotesis 3B, ketidakcocokan ideologis berpengaruh positif pada warm brand head. Hipotesis 3C, ketidakcocokan ideologis berpengaruh positif pada hot brand head. John dan Klein 2003 mempertimbangkan dasar psikologis untuk setiap keuntungan atau kerugian utilitas dari partisipasi boikot dan menyebutkan bahwa faktor-faktor seperti harga diri dan kemarahan dapat berperan dalam keputusan boikot. Menurut Kucuk 2018, boikot merupakan salah satu konsekuensi dari kebencian merek. Konsumen dimungkinkan berpartisipasi dalam gerakan kolektif seperti boikot untuk mengubah perilaku perusahaan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa perasaan ingin menjauh, muak, dan sangat marah terhadap merek mendorong konsumen untuk melakukan boikot terhadap merek tersebut. Oleh karena itu, hipotesis 4, cold brand head berpengaruh positif pada boikot. Hipotesis 5, warm brand head berpengaruh positif pada boikot. Hipotesis ke-6, hot brand head berpengaruh positif pada boikot. Model penelitian dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, metode penelitian dalam penelitian ini, yang pertama, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Kemudian, desain penelitian, pengumpulan data menggunakan metode survei. Dan dimensi waktu yang digunakan adalah dimensi waktu cross-seksional. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Variabel yang pertama, pengalaman negatif masa lalu. Pengalaman negatif masa lalu adalah persepsi konsumen tentang pengalaman buruk yang mereka alami
berkaitan dengan kegagalan produk dan layanan dari merek retail daring. Yang kedua, ketidaksesuaian simbolis. Ketidaksesuaian simbolis adalah persepsi konsumen tentang ketidaksesuaian antara merek retail daring dengan citra diri konsumen. Yang ketiga, ketidakcocokan ideologis. Ketidakcocokan ideologis adalah persepsi konsumen terhadap merek retail daring tentang tindakan perusahaan yang secara ideologis tidak sesuai dengan keinginan konsumen mengenai masalah moral, hukum, dan sosial. Yang keempat, cold brand hate. Cold brand hate adalah perasaan negatif konsumen untuk mendevaluasi dan menghilangkan segala jenis hubungan dengan merek retail daring, sehingga berkeinginan mengabaikan dan meninggalkan merek. Variabel yang kelima adalah warm brand hate. Warm brand hate adalah perasaan negatif konsumen seperti penolakan, kebencian, pemberontakan yang akhirnya konsumen merasa jijik dan muak terhadap merek retail daring. Yang keenam, hot brand hate. Hot brand hate adalah kemarahan dan kecemasan ekstrim yang dirasakan oleh konsumen terhadap merek retail daring. Yang ketujuh, boykot. Boykot adalah perilaku konsumen seperti menolak membeli dan menggunakan produk dari merek retail daring dengan tujuan untuk memengaruhi kebijakan dan perilaku perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Indonesia yang pernah menggunakan salah satu, dua, atau tiga merek retail daring, yakni Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Metode pemilihan sampel menggunakan non-probabilitas secara purposif. Ada 3 kriteria dalam pemilihan responden. Yang pertama, orang yang pernah menjadi pengguna salah satu, 2, atau 3 merek retail daring. Yang kedua, pengguna retail daring minimal 3 bulan terakhir. Yang ketiga, pengguna retail daring baik sebagai pembeli, penjual, maupun sebagai penjual dan pembeli. HRDKK menyebutkan rule of thumb penentuan jumlah sampel penelitian yaitu 5 kali jumlah item pengukuran. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 200 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung melalui survei pada responden melalui kuesioner. Uji instrumen pada penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas yang pertama menggunakan validitas muka oleh dosen pembimbing. Kemudian validitas konstruk telah dilakukan pretest dengan 40 responden yang menunjukkan bahwa semua item instrumen pengukuran memiliki validitas konvergen yang baik. Instrumen yang digunakan memiliki validitas diskriminan yang baik juga. Kemudian, uji reliabilitas telah dilakukan pretest dengan 40 responden yang menunjukkan bahwa semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik. Kemudian teknik analisis data, pengujian model struktural atau hipotesis dengan menggunakan metode SEM-PLS dilakukan dengan menggunakan alat analisis Warp PLS 6.0. Sekian presentasi dari saya, terbuka bagi teman-teman semua untuk memberikan pertanyaan, saran, dan masukan. Terima kasih.